عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشهد شيئا ظاهرا باطنا جعلنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى ركعتين لم يفده نفسه فيهما شيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 2 rakaat dia tidak berbicara dirinya di antara sunnah salat dan salat tersebut sedikit masalah dunia, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni buat dia dosa terdahulu dari yang akan Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidatis salatu, hanya saja salat itu diwajibkan, wa umira bil haji, demikian juga diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, wa tawafi, demikian juga untuk tawaf, wa usy'iratil manasiku, dan disyiarkan manasik ibadah-ibadah itu semuanya liiqamati dzikrillah, untuk mendirikan zikir kepada Allah. Jadi dari 2 hadis tersebut, kalau kita salat sunat, dari salat sunat tersebut kita tidak berbicara masalah dunia sedikit pun, Allah ampuni dosa kita. Dari salat sunat subuh ke subuh misal, dari salat sunat zuhur ke zuhur misal, atau dari salat sunat asar ke asar misal, itu dia enggak bicara dunia, dia bakal diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi salat diwajibkan, haji demikian juga ibadah-ibadah yang lain untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Kalau yang disebut itu adalah salat, haji, itu perkara ibadah yang tinggi. Bagaimana ibadah-ibadah yang kecil? Itu semuanya untuk ingat kepada Allah. Aneh kalau ada orang salat tapi enggak ingat-ingat kepada Allah. Artinya aneh kalau misalnya ada orang salat tapi dia berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat berarti kan dia enggak ingat kepada Allah. Aneh. Orang zikir harusnya taubat, harusnya ucapannya terjaga. Ini ngaji ya ngaji, salat ya salat, tapi enggak pernah ingat kepada Allah. Padahal itu semuanya untuk ingat kepada Allah. Ini perhatian besar buat kita. Jangan sekonyong-konyong kita salat, sekonyong-konyong kita melakukan ibadah tanpa mengetahui hakikat ibadah. Enggak tahu kita kalau begitu jadinya manisnya ibadah, nikmati ibadah. Kalau misalnya ibadah tersebut masih dicampuri dengan perbuatan maksiat. Fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkuri, kalau misalnya dalam hati engkau enggak ada yang telah disebut tadi, hati engkau enggak ada Allah. Ada orang salat tapi hatinya enggak kenal Allah. Ada orang ngaji, hatinya enggak kenal Allah.
bahkan dia haji, umrah dan sebagainya. Hatinya enggak kenal Allah, alladzi huwal maqsud, sebagaimana yang telah dimaksudkan, wal mubtagha, sebagaimana yang telah diharapkan, azamatan, secara keagungan, wala haibatan, dan juga tidak ada merasa kehebatan, artinya enggak merasa bahwa Allah maha hebat. Famagimatu dzikrika, kalau begitu jadinya famagimatu dzikrika, apa kualitas zikir engkau kalau begitu jadinya? Enggak ada kualitas zikir engkau kalau di dalam hati engkau enggak ada Allah. Salat tapi kita enggak kenal Allah. Banyak orang salat tapi dia enggak kenal Allah. Diri ya diri, Allahu Akbar, ruku ya ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, tapi dia enggak kenal Allah. Dia enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi shiddah. Ta'aruf ila Allah fi ar-raqa, kenalah engkau kepada Allah di masa engkau banyak mendapatkan nikmat. Ya'rifka fi shiddah. Niscaya Allah bakal mengenal engkau ketika dalam keadaan sulit. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan sukanya kita, dalam keadaan enaknya kita, Allah bakal mengenal kita ketika kita dalam keadaan kepepet. Kalau kita sering sebut nama Allah, itu pancaran hati yang adalah Allah. Kita sebut Allah, 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 Allah. Itu fihi ma'ani, artinya banyak. Kalau misalnya ada orang menyebut nama Allah tapi dia belum terasa, enggak ada masalah, kata Imam Hasan Al-Bisri. Terusin aja dulu. Perbanyak aja lagi. Kalau ketika itu Imam Al-Haddad ditanya, bagaimana kalau misalnya ada orang sebut nama Allah, zikir Allah, tapi belum paham, enggak ada masalah. Karena kita kenal Allah setelah proses. Kenal Allah Subhanahu wa taala setelah proses. Terkadang orang kenal Allah setelah jatuh bangun. Dia melakukan ibadah. Jatuh bangun, dia ibadah, jatuh lagi. Ibadah, jatuh lagi. Kalau kata Al-Habib Umar, kalau misalnya ada orang melakukan ibadah, kemudian dia masih berbuat maksiat, terus saja dulu ibadahnya, terus saja. Ibadah lagi, masih berbuat maksiat, terus saja lagi dulu ibadahnya, terus. Jadi itu ada satu persaingan antara ibadah dan maksiat. Main kuat-kuatan. Kalau nikmatnya, kalau himmahnya kita untuk melakukan ibadah kuat, itu maksiat bakal kendor. Jadi main kuat-kuatan. Jadi dalam hidup itu ada musabaqah. Kalau kita tahu ada musabaqah tilawatil Quran, ini musabaqah baina al-hawa, antara hawa nafsu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi, mana kuat-kuatan, mana main kuat-kuatan. Karena kehidupan itu adalah musabaqah, karena kehidupan itu adalah persaingan. Kehidupan itu adalah merupakan sebuah persaingan. Artinya di mana di situ ada kebaikan, pasti di situ ada keburukan. Itulah persaingan. Dan kita enggak boleh kendor lantaran ada keburukan yang kita miliki, kemudian kita kendor. Tidak, terus saja terus melakukan kebaikan. Sampai pada akhirnya kita bakal betul merasakan jati diri kita. Mengenal jati diri proses. Artinya ketika dia sudah mengenal dirinya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa kenal terhadap dirinya, dia sudah mengenal jati dirinya. Oh, saya lemah. Oh, saya tidak mempunyai apa-apa. Oh, saya tidak. Oh, saya tidak. Oh, saya tidak. Mulai dia merasakan dalam hatinya, terenyuh dalam hatinya, berubah pikiran yang tadinya maksiat kemudian menjadi kebaikan. Himmahnya selalu melakukan kebaikan. Hasil ketika itu dia memproses dirinya untuk kenal kepada Allah. Tapi itu pun kenal kepada Allah harus ada seorang pembimbing. Tidak bisa serta-merta kita mengenal Allah dengan diri kita. Terkadang dengan waktu yang panjang tidak bisa kita kenal Allah.
Dengan waktu yang panjang kita nggak bakal bisa kenal Allah. Ma laulal murabbi ma'araftu rabbi. Al-Imam Umar Al-Muhdar beliau mengatakan, laulal murabbi, andaikan tidak ada seseorang yang mengenalkan aku tentang Tuhanku, tidak ada guruku yang mengenalkan aku tentang Allah, ma'araftu rabbi, aku tidak bakal mengenal Tuhanku. Jadi pengenalan kita kepada Allah ada proses dan ada wasilah. Dan wasilahnya itu adalah guru kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya itu tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat tapi dia melakukan keji. Salat tapi dia melakukan munkar. Keji itu perbuatan-perbuatan yang jijik. Keji. Membunuh, berzina, judi, itu kan jijik. Makan makanan yang haram, itu jijik. Siapa yang bilang itu enak? Enggak. Siapa yang bilang zina itu enak? Enggak, jijik. Enggak. Bukan pada halalnya, bukan pada tempatnya. Siapa enak makanan yang haram? Enggak enak, jijik. Gitu. Barang siapa yang salatnya tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Munkar itu segala bentuk maksiat. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah dari Allah kecuali makin lama makin jauh. Salat maksiat, salat maksiat, salat maksiat, makin jauh dia dari Allah. Ngeremehin Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada dalam salah satu hadis, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya sih bertambah. Tapi lam yazdad hudan, petunjuk yang datang dari Allah tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah dari Allah kecuali semakin lama semakin jauh. Ngaji, belajar, kuliah, sekolah, kursus. Tapi enggak ada hidayah dari Allah. Ya enggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Makin lama dia makin jauh dari Allah. Wa qala Bakr bin Abdullah, Sayyidina Bakar bin Abdullah beliau berkata, "Ya ibn Adam, idza syi'ta an tadkhula 'ala maulaka bighairi idznin wa tukallimahu bila tarjumanin dakhalta." Wahai anak Adam, jika engkau mau masuk kepada Tuhan engkau, artinya engkau mau masuk kepada Allah tanpa izin, engkau langsung berkata kepada Allah tanpa penerjemah, dakhalta, engkau bisa. Kita mau menghadap Allah langsung kepada Allah, bisa. Enggak ada masalah. Gila, kemudian dikata, kaifa dzalika, bagaimana caranya? Mau dekat sama Allah, mau langsung ngobrol sama Allah tanpa penerjemah, tanpa pembanding, tanpa ini dan itu, bagaimana caranya? Gal. Kemudian Bakar bin Abdullah mengatakan, tusbihu wudu'aka. Engkau maksimalin wudu engkau. Maksimalin wudu. Di antara maksimal wudu berarti anggota-anggota wudu kita wudukan 3 kali. Itu namanya maksimal wudu. Bukan 2. Kalau sekali wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. Andaikan dia jalankan wudu muka 2 kali, dapat makruh. Tangan 2 kali dapat makruh, kaki 3 kali misalnya dapat makruh. Bagaimana mau dapat sunnah? 3 kali. Dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau ada anggota tubuh yang kanan dan yang kiri. Kemudian jalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian ada Imam Al-Mawardi mengatakan, Imam Al-Ghazali juga mengatakan, ketika wudu ada doa-doanya. Allahumma, kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min doa muka bagaimana, doa tangan bagaimana, ada semuanya, rambut, kaki semuanya ada. Nah,
ketika kita memaksimalkan wudu, kan di sini dikatakan tusbihu wudu'aka, engkau maksimalkan wudu engkau. Wa tadkhulu mihrabaka, engkau masuk di tempat salat engkau. Mihrab di sini asalnya mihrab ya kan ini nih, asalnya mihrab, tempat imam. Ya, asalnya mihrab, tempat imam. Tapi mihrab di sini tempat salat engkau. Mulai engkau masuk di tempat salat engkau di mana aja. Kita mau salat di mana? Di rumah. Walaupun paling indah ketika kita mendirikan salat sunat itu di rumah. Paling indah kita mendirikan salat sunat itu di rumah. Kecuali ada anjuran yang langsung dari Rasulullah, salat sunat yang sangat indah itu kalau dilakukan di masjid itu adalah salatul duha. Salat duha itu istimewanya di masjid untuk syiar. Sampai bahkan di negeri Islam itu salat duha seperti kita salat subuh banyaknya. Atau sebagian seperti salat maghrib. Karena enggak juga masjid musala itu salat subuh pada ramai. Tapi kalau udah maghrib umumnya ramai. Jadi itu kelihatan, atau bahkan seperti salat Jumat. Jadi di masjid-masjid negara Islam itu salat duha itu seperti salat Jumat, ramainya, karena memang sunnah. Sunnah. Dahulu ya, di negeri-negeri Islam seperti itu. Cuma sekarang sama aja. Gitu. Mau dimanapun sama aja. Kecuali mungkin di negeri, beberapa negeri seperti di di Hadramaut mungkin kita bisa jumpai orang salat duha ramai. Salat duha gitu. Karena memang anjuran Rasulullah untuk salat duha di masjid. Demikian juga untuk salat tarawih berjamaah, anjuran Rasulullah Muhammad. Walaupun beliau sendiri salat sendiri dalam salat tarawih. Yang mendirikan salat tarawih berjamaah itu pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab. Jadilah ini sunnah Rasulullah. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah, keluarga, para sahabat itu disebut dengan sunnah juga. Karena Rasulullah enggak pernah mendirikan salat tarawih berjamaah. Iya, sunnatus sahabah, sunnatnya sahabat itu adalah sunnatul Rasul Muhammad. Adalah sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak aja orang mengatakan dalam sepanjang hidup Rasulullah enggak pernah mendirikan salat tarawih berjamaah. Betul. Tapi khalifahnya Sayyidina Umar adalah khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifahnya Rasulullah. Beliau berkata, Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini, kata Sayyidina Umar. Sebaik-baik bid'ah ini. Artinya sebaik-baik yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah salat tarawih berjamaah. Itu bukti dalil. Jadi andaikan kita tidak jumpa dalil lewat Al-Quran, ambil lewat hadis. Enggak kita jumpa dalil lewat hadis, kita ambil lewat sahabat. Itu kriteria pengambilan hukum. Ya, enggak langsung kita ambil pendapat dari ulama kita. Tar dulu, di situ ada pendapat para sahabat, pendapat keluarga Rasulullah, pendapat mereka para aulia setelahnya, para ulama-ulama saleh. Seperti kita berbicara tentang salat atau berbicara tentang ibadah, ada masing-masing pakarnya. Dan pakarnya itu adalah imam mazhab yang ada. Enggak langsung ketika kita mengatakan saya tidak melihat ada Al-Qur'annya, enggak ada hadisnya. Ya udah kita ngelihat pendapat ulama. Gitu. Kan kita juga ulama, bukan permasalahan kita juga ulama. Kriteria kita menjadi ulama aja susah untuk disebut. Itu kriterianya. Dari zahir, dari batin susah kita mengatakan bahwa kita adalah ulama. Tapi mereka hakikatan, secara hakiki. Jadi kalau misalnya engkau maksimalkan wudu engkau, mulai engkau masuk di tempat salat engkau, faizan anta qad dakhalta, kalau begitu jadinya engkau berada di hadapan Tuhan engkau.
Fa idzan anta qad dakhalta ala maulaka, engkau sudah masuk di hadapan Tuhan engkau, sudah masuk di hadapan Allah. Kalau kita sudah mulai memperbagus wudu kita, memaksimalkan wudu kita, makanya kenapa dianjurkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Karena sunnah. Ya, sunnatul Rasul. Dan terjaga kita dari perbuatan maksiat. Gitu. Fatukallimahu bi ghairi tarjumanin. Kalau begitu jadinya engkau mampu berkomunikasi kepada Allah tanpa perantara, mampu engkau udah. Kalau dari wudu engkau udah benar, kalau lagi wudu jangan ngobrol. Ini ada orang lagi wudu sambil ngobrol, bagaimana bisa maksimal? Jadi kemaksimalan wudu menjalankan sunnah-sunnah wudu, doa-doa wudu, adabnya wudu, jangan ngobrol dalam berwudu, gitu. Menghadap ke arah kiblat ketika berwudu sunnah. Ya kan? Sebelum berwudu menggunakan siwak. Menggunakan siwak, ya. Berdoa sebelum wudu ada niat-niat sunat wudu, ada niat wajib wudu. Insyaallah dengan hati yang bersih. Ada banyak istighfar, baju dalam keadaan baju rapi, bersih, wangi. Ingat mau dekat kepada Allah. Tadkhul, kalau begitu jadinya engkau masuk dalam area keagungan Allah. Masuk engkau. Satu kali mampu engkau berkomunikasi. Minta sama Allah kalau dia mampu berkomunikasi. Bighairi tarjuman, tanpa perantara antara engkau dengan Allah. Udah minta sama Allah. Kan asik sekali kita kalau bisa kita melakukan seperti itu. Iya. Siwak saya buka. Kelupaan. Buru-buru. Namanya buru-buru, ya kan? Ada aja yang kelupaan. Oh, ya. Mawjud. Uhibbu siwaka la uhibbu siwak. Uhibbu siwaka dalam sang syair, aku cinta siwak. Tapi aku tidak cinta selain engkau. Uhibbu siwaka la uhibbu siwaka. Sunnatul Rasul siwak. Ya. Terus kalau misalnya enggak bawa siwak, kelupaan siwak, bagaimana dong salat? Diambil di baju yang agak sedikit keras. Kalau di sini kan saya ada ininya nih. Apa? Ada kancing. Gompal gigi saya nanti. Jangan langsung memahami secara konteks, secara dasar tanpa dalil. Gompal gigi saya. Kan saya bawa jubah di sini. Gitu. Saya bawa jubah. Jadi kita memahami hadis Rasulullah yang benar-benar, ya, jangan sampai salah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidatina Aisyah yang Allah ridha kepada beliau, yang Rasulullah meninggal dunia di paha Sayyidatina Aisyah. Rasulullah meninggal di paha Sayyidatina Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan secara gadis, Sayyidatina Aisyah. Ini menjawab tidak ada seks maniak dalam kepribadian Rasulullah Muhammad. Dalam satu ungkapan saja itu adalah jawaban buat al-mustasyriqin, buat mereka kaum orientalis untuk mendogma kaumnya itu dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seks maniak. Tanpa dalil, ketika Rasulullah mempunyai satu-satunya istri yang gadis, itu adalah dalil terbesar di mana Rasulullah tidak seks maniak. Itu orientalis, Zendi, kemudian juga sekarang banyak pemahaman pluralisme, liberalisme, gitu.
Yang propaganda Yahudi dan Nasrani. Itu ada propaganda Yahudi dan Nasrani. Seperti pluralisme itu enggak ada di dunia Islam awalnya. Di abad 17 itu ada di India. Di abad 18 itu ada di Eropa. Di abad 19 itu ada di kaum gereja. Di abad 20 itu baru ada di dunia barat. Jadi tidak pernah ada awalnya di Indonesia karena memang Indonesia memang negeri berketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui ada satu pluralis. Pluralis itu banyak beragama. Islam mengakui banyaknya beragama, tapi tidak mengakui bahwa agama adalah sama, tidak. Pluralisme, mereka mengakui agama semuanya sama. Makanya haram. Mempunyai pemahaman pluralisme itu haram. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Ya, tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bahwa pluralisme, liberalisme haram. Kemudian liberalisme apa? Liberalisme orang yang memisahkan antara agama dengan dunia. Antara agama dengan dunia dipisah. Sebagaimana maunya mereka orang-orang kafir. Kenapa? Mereka orang-orang kafir memisahkan antara agama dengan dunia karena mereka sudah muak dengan agamanya mereka. Kedustaan yang ada di dalam agamanya mereka. Akhirnya mereka mengatakan, udahlah, memisah kita dari agama dan dunia. Tapi Islam tidak seperti itu. Justru Islam satu-satunya contoh untuk diangkat ke muka bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan seseorang, kemaslahatan kelembagaan, kemaslahatan satu negara itu tergantung kepada kekuatan agamanya. Gitu. Sayyidatuna Aisyah itu kalau misalnya kita lihat di Syiah, kalau udah dengar Aisyah marah. Kalau udah dengar suara tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, marah mereka. Marah besar. Ini terjadi. Gitu, ini terjadi. Bagaimana mungkin mau bisa didamaikan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah? Karena tidak bisa. Karena mereka betul-betul mengutuk sahabat Rasulullah dan mengutuk keluarga baginda Rasulullah. Mereka mengatakan Ahlul Bait yang seperti apa yang mereka ungkapkan. Sementara Sayyidina Husain dipenggal. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Utsman dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Apakah ini diantara tanda mahabbah? Kalau mahabbah itu adalah pembunuhan, na'udzubillah, orang mengartikan sangat-sangat salah. Kalau disebut dengan cinta itu adalah pemenggalan kepala. Jauh dari arti mahabbah. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah yang Allah ridha kepada beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsu." Ketika baginda Rasulullah sedang berkata-kata kepada kami dan kami juga berkata-kata kepada beliau. Lagi bincang-bincang. Lagi bincang santai ini antara Rasulullah dengan istrinya. Biasa. Ini sunnah. Antara suami dan istri ada bincang-bincang kecil. Ngobrol santai. Tapi kalau lagi mau tidur jangan pakai ngobrol-ngobrol yang berat. Enggak bisa tidur nanti. Lagi mau tidur bicara masalah konflik. Waduh. Bang, ntar dulu jangan tidur dulu. Ini ada konflik yang enggak jadi tidur. Jadi kalau mau tidur jangan bicara yang berat-berat. Ini pun etika. Kesian sekali kita lagi mau tidur, kita ngobrol sama istri kita tentang konflik tetangga. Konflik berkepanjangan. Konflik bermusuhan tetangga ini dengan tetangga itu, tetangga ini dengan tetangga itu. Jangan. Jadi kalau mau tidur ngomong yang santai. Ini kan terkadang ada juga istri kalau misalnya mau tidur cerita
tentang hariannya, ya, tentang hariannya dari pagi, siang, sore, dengan alasan saya mau cerita sama siapa lagi bang, tapi bukan ketika mau tidur neng, bukan ketika mau tidur neng, itu merusak akal suami yang harusnya tidur santai, kemudian sebelum tidur ngobrol tentang ini dan itu. Ngobrol lah yang santai, ngobrol yang santun sebelum tidur. Kecuali kalau udah ibarat udah makan sudah, ya kan, ngeteh sudah ibarat, atau ngopi udah, ngobrol dah tuh permasalahan yang besar-besar, boleh. Tapi kalau lagi ucapan lagi mau tidur, ucapannya yang indah-indah saja. Itu etika ya, dijalankan suami dan istri. Kalau tidak dijalankan akan ada kecekcokan, atau setidak-tidaknya akal sang suami lemah, rusak, tidak bisa tidur, akhirnya uring-uringan. Anak kecil aja nggak bisa tidur, uring-uringan, sama orang tua juga. Andaikan dia susah tidur, uring-uringan dia. La yamutu fiha wa la yahya, enggak mati, enggak hidup, udah uring-uringan aja. Makanya kalau lagi mau tidur jangan ngobrol yang tajam-tajam, jangan ngobrol yang penting-penting, ngobrol yang santai. Kalau kita udah masuk kamar, udah santai ngobrol. Bercanda, kalau perlu kelitik-kelitikan udah. Yang satu kelitik, yang satu kelitik lagi. Yang satu bercanda, yang satu bercanda lagi. Jangan ngobrol panjang. Gitu. Jadi ini Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mizah, yaitu mizah itu bercanda, humor. Tapi humornya juga jangan kebanyakan. Kita terkadang humornya kebanyakan. Ada orang ceramah dari awal sampai akhir humor, ya, itu namanya kebanyakan. Itu juga keluar dari etika. Jadi kalau kita mau humor. Humor itu bagaikan al-milih, bagaikan garam dalam sayur. Bagaikan garam dalam sayur, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau garam dalam sayur, banyak atau tidak jemaah? Dikit aja udah. Yang penting terasa deh. Daripada enggak, kayaknya ambar banget. Gitu. Ya udah, pakai garam sedikit. Begitulah humor. Jadi humor dalam kehidupan kita penting. Suami dan istri humor, guru dengan murid humor. Jangan guru awalnya galak aja, nggak ada yang hafal Quran tuh. Kalau tuh guru kira-kira ngajarin Quran, galaknya luar biasa. Nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang bisa nahwu shorof udah. Apalagi nahwu shorof, gurunya galak, nggak jadi. Ya kan, dulu aja tuh guru matematik galak, nggak ada yang pada belajar, lari semuanya. Yang bagusnya tuh yang guru matematik itu yang santun, yang sabar, ya kan? Bisa jadi ilmu matematik. Gitu. Ini giliran matematik sama bahasa Inggris, gurunya galak. Ya udah, lari orang gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama matematik harusnya gurunya yang santun, yang berakhlak, murid bakal bisa insyaallah. Fa idza hudiratis sholatu, ketika sholat tiba, padahal kami lagi ngobrol. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah lagi ngobrol, saya juga nanggapin obrolan Rasulullah. Ketika azan, Sayyidina Bilal, Allahu Akbar. Sunnah azan suaranya tinggi. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan turun, tidur lagi. Jadi azan sunahnya suaranya tinggi, sayyid namanya. Sayyid itu artinya orang yang punya suara tinggi. Apalagi zaman dulu enggak ada mic. Adanya cuma sekedar menara atau naik ke atas yang tinggi. Walaupun sekarang udah ada mic, tetap sunnah azan suaranya tinggi. Qomat perlahan, balikan. Jangan giliran qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jangan, pelan-pelan. Adzan keras, qomat lemah lembut. Atau biasa, walaupun tidak lemah lembut. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu para muadzin, ya. Jangan azan asar, azan maghrib, isya subuh sama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Zuhur lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda-beda. Jadi muadzin harus tahu seninya azan. Gitu. Waktu subuh yang kira-kira waktunya romantis, ya merdunya juga romantis. Jangan disamakan dengan waktu zuhur. Waktu zuhur orang lagi nyari kerja. Allah kenceng, orang lagi nyari kerja. Lalu subuh kebangunan orang bingung. Santai. Ya, kedengaran suara mik dulu. Itu ulama-ulama itu kalau sebelum azan sengaja miknya dikedengerin dulu. Biar apa? Biar tanda bahwa bakal azan. Kayak begitu. Tanda. Oh, orang bilang, oh bentar lagi azan. Walaupun sih bukan batuk ya. Batuk beda. Saya nggak bilang, nggak ngajarin untuk batuk. Kedengeran kan? Kedengeran? Tapi ini nggak kedengeran. Udah gitu aja. Kode. Ya, kode. Coba deh. Kita teliti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Teliti. Sebelum azan itu kode. Sama kita juga. Ini terkadang enggak kita jalanin. Bisa jadi enggak tahu. Bisa jadi apa? Baru tahu. Cuma begitu doang sih. Bedain ya. Apalagi kalau ada jenazah. Alunannya berdalu-dalu. Seakan kita akan keluar dalam adzan tersebut tangisan. Ada jenazah, jangan Allah, ada jenazah. Beda. Ya kan? Zuhur misalnya di situ ada jenazah. Allah, merdu tapi mengandung isak tangis. Di mana orang dengarnya nangis langsung. Begitu juga adzan pertama dan adzan kedua di sholatul Jum'ah jangan sama, beda dengan gaungan yang berbeda-beda. Yang pertama lebih panjang, lebih harmonis, yang kedua agak santai dan santun. Jadi ilmu adzan pun ada. Kalau ilmu adzan aja ada, bagaimana ilmu jadi imam salat? Itu ilmu adzan, gitu. Ilmu adzan. Ilmu mukul beduk aja ada. Jangan sepukul-pukulnya beduk. Subuh ini ada silsilahnya, ada sanadnya ke Wali Songo. Ini main mukul beduk aja. Apa? Beduk itu seni. Beduk itu adalah ungkapan seni. Beduk itu kan alat seni kan? Sebagaimana hadrah, sebagaimana alat pukul rebana, dan itu kan alat seni. Kalau misalnya orang yang mukulnya enggak berseni, ya bukan seni namanya. Jadi yang mukul beduk pun berseni. Jangan tek tok enggak bisa. Ada alunan yang bertalu-talu yang indah, dan itu semuanya ada sanadnya. Wali Songo ngajarin kita. Sampai pukulan beduk aja ada silsilahnya. Enggak sebegitunya. Jemaah, jangan main pukul beduk begitu aja. Apalagi beduk Idul Fitri, la haula wala quwata illa billah. Beduk Idul Fitri bertalu dan enak. Tidak terlalu keras, makanya jebol. Sebelum sholat Idul Fitri itu beduk udah jebol duluan. Kenapa? Pada kencang-kencang banget. Pakai batu lah, pakai apa semuanya. Jangan dong. Orang juga kan bikin beduk kan susah. Itu masa sebelum Idul Fitri beduk udah jebol. Nah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau dipukul dengan suara yang indah santun, enggak ada yang jebol. Emang apa pakai jebol? Itu dung. Nah kalau subuh, tek. Menurut bilangan rakaat.
menurut bilangan rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat. Sama, Jumat begitu juga. Ketika Jumat terdengar MC untuk mengatakan azan, langsung tuh pukul beduk seperti yang telah tadi. Berapa kali? 4 kali, karena zuhur 4 kali. Bukan akan itu Jumat 2 kali. Tidak, kan ada 2 Jumat yang disebut dengan 2 rukun khutbah Jumat. Pengganti dari 2 Jumat yang ada di dalam sholat zuhur. Asar, Maghrib, Isya, 4 lagi. Itu ada etikanya. Kalau jadi tukang beduk kemana-mana udah pakai sunnah Rasulullah. Jangan pakai kemana-mana nggak berpeci. Itu jadi tukang beduk. Itu tukang beduk, itu tukang marbot. Bagaimana imam? Bagaimana khatib? Bagaimana guru ngaji? Penampilan sunnah dong. Gitu. Fakanu lam ya'rifna, ketika datang salat seakan beliau tidak mengenal kami. Walam na'rifu, dan juga seakan kami tidak mengenal beliau, langsung untuk ke masjid. Istighalan, menyibukkan diri bi 'azmatillahi 'azza wa jalla, untuk mengagungkan Allah. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau udah waktunya salat buru-buru beliau. Lagi asiknya ngobrol, dengar azan Sayyidina Bilal, langsung berburu-buru. Karena walam ya'rifna walam na'rifu, seakan beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Saking tergesa-gesanya Rasulullah untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhannya lewat salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila salatin la yahdurur rajul fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak bakal melihat salat yang orang dalam salatnya itu tidak menghadirkan hati dengan badannya. Kalau kira-kira tuh dia salat nggak hadir hatinya, Allah nggak mau pandang. Kalau Allah nggak mau pandang, berarti manfaat salatnya nggak ada. Jadi salat itu alama gadara fi uguli, menurut kadar pemahamannya dalam salat. Ini kita bagaimana pemahaman tentang takbiratul ihram? Bagaimana dengan suratul Fatihah? Kita kalau misalnya lagi baca qul ya, paham enggak kita tentang qul ya? Kalau kita membaca tentang idza ja, paham enggak tentang idza ja? Dan itu kan semuanya dengan ilmu. Gitu. Makanya pantas rakaatan 2 rakaat, tapi yang dalam alim di sisi ulama afdal min alf rakaatin. Itu lebih istimewa daripada 1000 rakaat indal abid, daripada orang cuma sekedar ahli ibadah. Beda antara ulama dan ahli ibadah, bedanya kalau ulama dakwah, ahli ibadah punya ilmu tapi enggak berdakwah. Enggak ada gemarnya dia untuk berdakwah, di dalam rumahnya udah zikir, salawat, enggak hobi untuk ngajar, namanya abid. Kalau itu perbedaan antara ulama dengan abid, bagaikan 1000 rakaat, bagaimana antara ulama dengan orang yang bodoh? Perbedaan antara ulama dengan ahli ibadah saja masih tetap lebih istimewa ulama. Ulama itu istimewa lantaran gemar untuk beribadah dan gemar untuk dakwah. Ibadahnya kuat, dakwahnya kuat. Ini kita malah nyari orang yang cuma sekedar ibadahnya doang kuat, zikirnya kuat, tapi dakwahnya enggak ngerti ibadah lagi. Salah. Justru Allah lebih muliakan ulama daripada abid. Kita malah nyari-nyari abid. Di mana? Di mana di kampung ini kita cari ulama di depan mata, kita nggak mau ambil. Ulama di depan mata, gitu. Lucu-lucu aja. Seakan mutiara di hadapan kita nggak mau cari. Emas di ujung berung, kita cari, kita sana sini, sana sini, lucu. Kehidupan yang sangat ironis. Wa kana Ibrahimul Khalil idza qama ila salati yasma'u
Wajib qalbihi an milain. Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, beliau mendapat gelar Al-Khalil, saking dekatnya beliau kepada Allah. Khalil itu kan artinya teman. Khalil, Khalilur Rahman, Khalilur Rahman, temannya Allah yang maha pengasih. Saking dekatnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, Allah memberi gelar kepada Nabi Allah Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalili, wa Musa Kalimi, wa Isa Ruhi, wa Muhammadun Habibi. Ibrahim adalah temanku, Musa yang berkata-kata dengan aku, Isa adalah rohku, karena memang Nabi Allah Isa tidak mempunyai bapa, ditiup ruhnya oleh Allah. Pada akhirnya Sayyidatuna Maryam hamil, ya, mengandung, melahirkan. Kalau ada nyanyian habis melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itulah ibu-ibu. Nah, Rasulullah Habibi. Sementara Nabi besar Muhammad itu adalah kekasihku. Jamaah bisa bandingkan. Mana lebih istimewa, kekasih, teman, yang sering ngobrol, atau ruhnya? Kan yang lebih istimewa itu adalah kekasihnya, kekasih. Habibi, gitu. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim diri untuk sholat, yusma'u min qalbihi an yusma', terdengar detak jantungnya berkilo-kilo, kilo-kilometer itu detak jantung Nabi Allah Ibrahim terdengar. Detak jantungnya. Kalau kita ketika detak jantung kita terdengar, kalau secara ilmu kedokteran mungkin diperiksa kedengaran, atau mungkin kalau misalnya ada anak kecil mau disunat kedengaran detak jantungnya, ya kan? Atau mungkin seseorang mau nikah, padahal harusnya bahagia, bisa aja mau bahagia tapi detak jantungnya kedengaran lagi. Atau lagi pada mau ujian atau tes, detak jantungnya kelihatan dan kedengaran. Ini Nabi Allah Ibrahim setiap mau sholat detak jantungnya terdengar berkilo-kilo. Nilai itu ada orang mengatakan beberapa kilo, 5 kilo ya. Dari sini 5 kilo. Dari sini mana? Dari sini 5 kilo, dari sini mana? Jakarta kan? Karena kedengeran. Kalau misalnya jabat semuanya kedengeran, oh aduh, keberisikan ini sih. Berisikan, bungkung. Lebih daripada suara beduk kalau begitu jadi. Beduk kita kedengaran berapa kilo? Ini jantungnya, detak jantung. Allahu Akbar. Wa kana Sa'id at-Tanuhi idza shalla lam tanqati 'abduhu min khadayhi ala nahiyatihi. Sayyidina Sa'id at-Tanuhi ketika beliau salat, ketika lagi mau salat, baru lagi mau salat, lam tanqati 'abduhu, air matanya itu tidak terhenti dari basah di pipinya sampai ke janggut. Enggak ada tuh berhentinya terus. Keluar lagi. Kalau ini lagi mau sholat, bagaimana ketika sholat? Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi salat. Pernah satu ketika baginda Rasulullah melihat seseorang lagi main-main dengan jenggotnya. Lagi sholat, Allahu Akbar, main-main jenggot. Lagi sholat. Fagar, akhirnya Rasulullah komentar, "Lau khasya'a qalbu hadza," andai kena orang khusyuk, la khasya'at jawarihah, anggota tubuhnya bakal khusyuk, enggak bakal main-main jenggot. Masa orang khusyuk main-main jenggot? Ada lebih parah lagi, orang lagi khusyuk, lagi sholat, melihat HP. Bling, oh, Syria WA. Di Syria WA.
La haula wala quwwata illa billah. Atau mungkin dia aman dalam salat, tapi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka HP. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Lagi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia masih tidak juga beradab kepada Allah. Bagaimana kalau misalnya di luar salat? Ikutin adab. Ikutin adab kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani banget kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah bersabda, "Law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihah." Andaikan seseorang khusyuk, hatinya dalam keadaan salat khusyuk, anggota tubuhnya bakal menjadi tenang. La khasha'at jawarihah. Anggota tubuhnya tenang. Salat, Allahu Akbar, enggak banyak gerak, enggak banyak batuk. Ada orang salat Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu makruh, bisa haram, merusak sholat orang yang ada di sekitar. Saya nggak sebut siapa-siapa kan? Enggak. Ini bisa makruh, bisa jadi haram. Ini orang sholat kalau itu jadi udah itu sholat di rumah aja deh. Sholat di masjid pakai begitu lagi. Apa? Dia itu begitu deh. Katanya la ilaha illallah berisik. Subhanallah. Allahu Akbar. Imam aja nggak begitu, ente begitu lagi. Ya kan? Imam nggak begitu, ente lagi begitu. Kalau gitu jadinya ente di depan imam. Jenazah jadinya. Kalau di depan imam kan jenazah. Sholat yang benar. Ada aturannya, jangan sholat semau-maunya ente. Bismillah. Alhamdulillah. Malikum astaghfirullah. Disebut khusyuk. Rasulullah bersabda, la khasya'a qalbu hadha la khasha'at jawarihah. Itu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak ini satu-satu yang saya enggak tahu. Berhasil kita ini ngaji, ayo yang kalau misalnya sholat kita model kayak gitu kita perbaiki. Ya, andai kan tetangga atau jamaah kita sholatnya enggak benar, masih juga kayak gitu, nasihati. Berdoa ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh menuju Tuhan engkau dengan hikmah, santun, ngajarin dulu santun, ngajarin nih sholat yang benar, nih sholat yang santun. Tapi sebelumnya orang diajak ngopi dulu. Jangan kita nasihatin orang langsung gurui lagi. Jangan, ngopi dulu, ngeteh dulu, makan pisang bakar dulu, oke? Ya kan? Makan pisang bakar dulu, pantas banget. Atau apa namanya? Itu di Kemayoran ada, saya sering beli ketan susu, ya, situ susu, ketan susu. Kasih dulu tuh ketan susu, habis itu baru ngobrol, Karena Ibrahim Khalili wa Musa Kalimi, bukan Kalimi, wa Isa Ruhi wa Muhammadun Habibi. Itu. Ya. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalili wa Musa Kalimi wa Isa Ruhi wa Muhammadun Habibi. Wa afdalul anbiya Rasulullah Muhammad, dan seafdal Nabi itu adalah Nabi besar Muhammad, makanya namanya Habibi. Makanya kan biasa tuh kalau kita lagi mau sholat Jumat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ni'abadillah ya kan? Ada salawat lagi yang kalau
Betul pakai qasidah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu kita baca itu sehari 100.000 aja. Allahu Akbar. Kan saya bilang 100.000. Aman. Allah. 100.000. Allah. Salawat yang barusan tadi. 100.000. 100.000. 100.000 aja. Kita aja kerja sehari bisa dapat 250.000 ya kan? Kita sehari kerja ada orang tukang semen penjual rumah, Tiga-tiganya kunci. tiga kunci. Kelamaan. Padahal biarin aja namanya masjid. Emang buat apa? Kan masjid memang buat banyaknya ngaji, buat banyaknya zikir. Kalau misalnya kira-kira kita nggak kuat keluar kita, aduh capek dah. Tapi masjid terus tidak terhenti untuk membaca zikir, untuk membaca ngaji dan sebagainya. Sebagaimana masjidnya Rasulullah, ketika Rasulullah dakwah keluar, itu ada ashabus suffah di dalam masjid zikir terus zikir lagi. Masya Allah, namanya ashabus suffah. Jadi kalau misalnya ada orang zikir di masjid banyak, alhamdulillah. Kalau kira-kira kita nggak kuat, keluar mau istirahat nggak ada masalah. Makan gemblong ya di situ nggak ada masalah. Tapi jangan komentar masjid banyak banget zikirannya kayak gitu. Jangan komentar masjid banyak banget zikirannya. Namanya masjid zikirannya banyak. Ya, kalau masjid zikiran, kalau nggak masjid zikiran banyak, namanya apa dong? Apartemen. Wallahu a'lam. 100.000. Mau dapat ijazah gak? Gak berani. Al-Waqi yang 15 kali aja gak sanggup. Al-Waqi yang 14. Begini ini 100.000. Kenapa? 100 deh, pakai ribu. Saya dapat ijazahnya seperti itu. Iya. Kalau saya bilang 100, saya ngeloncong guru saya. Diskon. Aduh, saya ngeloncong. Enggak ada. Mendingan yang tinggal amalin daripada ngeloncong. Negosiasi. Amalannya 100.000 kali, bukan 100 kali. Tapi ingat ribunya ditulis. Kalau cuma 100-100-nya doang, sama. Wallahu a'lam.